2171, A Gathering of Heroes. Prefnex. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei mengambil tusuk sate daging panggang Luo Mingxia dan mencicipinya, rasanya sangat enak. Tentu saja, rasa makanan panggang itu sendiri sangat kuat, dan bahan-bahan yang dibeli oleh Xia Ruofei sangat baik, dan mereka telah disimpan untuk waktu yang lama di ruang spiritual dengan aura yang kuat, dan kualitas bahannya juga sangat baik, tinggi. Bahkan jika pengerjaan Luo Mingxia agak berkarat, itu tidak akan terlalu enak saat dipanggang. Faktanya, Luo Mingxia meminjam metode Xia Ruofei untuk memantau api dengan kekuatan mentalnya. Selain itu, dia memiliki banyak penelitian tentang makan, sehingga rasa tusuk sate yang dia hasilkan pasti di atas standar. Jika Luo Mingxia pergi untuk membuka restoran barbecue, dia akan segera menjadi restoran selebriti internet. Xia Ruofei mengacungkan jempol kepada Luo Mingxia, tersenyum dan berkata, pengerjaan saudara Luo luar biasa. Saudara Xia memuji, Luo Mou tidak terlalu berpengalaman dalam barbecue, kata Luo Mingxia dengan rendah hati. Keduanya duduk di meja batu, makan sepiring terakhir tusuk sate dan minum anggur. Setelah menyesap anggur, Xia Ruofei bertanya, ngomong-ngomong, saudara Luo, apa pendapatmu tentang kuota kali ini? Tentu saja, kami bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Luo Mingxia berkata dengan tenang, bahaya peninggalan alam Qingping telah dijelaskan kepada saya oleh para tetua sekte saya, tetapi bagaimana kultivator saya bisa takut akan bahaya dan tidak bertarung? Kebetulan, bukankah itu saudara Xia? Pikirkan begitu. Tentu saja, aku juga ingin memperebutkan tempat. Xia Ruofei tersenyum, sepertinya persaingan akan sangat sengit besok. Saya tidak berpikir Anda perlu terlalu khawatir tentang Guo Jin. Meskipun ia telah mampu menembus tahap akhir Nas Chen Sol lebih lama dari Anda, tetapi sebenarnya kekuatannya hanya bisa dikatakan rata-rata, kata Luo Mingxia. Dia tidak peduli dengan Guo Jin. Jika seseorang mendengar ini, Luo Mingxia pasti akan berpikir bahwa Luo Mingxia terlalu arogan. Mereka yang dapat dipilih untuk rencana penyimpanan benih semuanya adalah elit di antara para elit. Guo Jin pasti menghancurkan seluruh era. Junji, bagaimana itu bisa tak tertahankan seperti yang dikatakan Luo Mingxia? Jika Guo Jin mengetahuinya, paru-parunya akan meledak. Selain itu, kata-kata Luo Mingxia juga mengungkapkan rasa percaya diri. Guo Jin tidak akan menjadi ancaman, dan implikasinya adalah dia akan menjadi pesaing kuat Xia Ruofei. Saya mendengar bahwa saudara Guo sangat berpengetahuan di bidang senjata api, saudara Luo tidak bisa menganggapnya enteng. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Luo Mingxia meringkuk bibirnya dan berkata, aku tidak menyangkal bahwa Guo Jin masih memiliki sedikit kekuatan bertarung, tetapi dia tidak memiliki hati untuk bertarung, yang ditakdirkan untuk diikat. Karena aku akan bertarung dengan takdirku tanpa ragu-ragu dalam kompetisi. Begitu dia merasa cemburu, dia harus dikalahkan seperti gunung. Berbicara tentang ini, Luo Mingxia juga melihat Xia Ruofei dalam-dalam, dan berkata, termasuk melawan saudara Xia, Luo tidak akan pernah memegang tangannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, inilah yang ingin saya katakan. Mencoba yang terbaik adalah rasa hormat terbesar untuk lawan Anda. Ayo, kata-kata saudara Luo layak untuk mangkuk besar. Selesai. Luo Mingxia juga berkata dengan berani. Keduanya mengambil mangkuk dan menyentuhnya, lalu meminumnya langsung. Luo Mingxia menyeka mulutnya dan tertawa dan berkata, bersenang-senanglah. Selamat bersenang-senang. Sudah lama aku tidak bahagia. Perjalanan ke istana Guanghan ini, meskipun gagal memenangkan tempat, tetapi bisa mendapatkan untuk mengenal teman ini saudara Xia, bahkan jika itu adalah perjalanan yang berharga. Adik laki-laki juga berpikir begitu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saudara Luo, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi bumi di masa depan, Xia mau secara pribadi membawa saudara Luo untuk mencicipi makanan lezat dunia. Oke, ini kesepakatan, kata Luo Mingxia. Xia Ruofei berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, saudara Luo, kami berempat berjuang untuk tempat itu. Saya sudah bertemu Anda dan saudara Guo. Ada juga sesama Tianjizi, yang berada di pihak yang menentukan. Saya tidak tahu apakah saudara Luo memahaminya. Petik 2. Dao Qingxuan memperkenalkan banyak informasi kepada Xia Ruofei, fokusnya adalah pada situasi ketiga pesaingnya,
yang secara alami juga termasuk Tianjizi, tetapi Xia Ruofei masih ingin tahu sebanyak mungkin tentang beberapa lawannya. Mengenal diri sendiri dan musuh adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam 100 pertempuran. Luo Mingxia menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Tianjizi sangat kuat. Jika tidak ada yang lain, dia akan menjadi musuh kita yang tangguh. Dari kekuatan basis kultivasi, dia juga harus menjadi yang keempat dari kita. Yang terkuat di antara orang-orang, dia harus sangat dekat dengan tahap roh primordial. Yang paling menakutkan adalah dia telah belajar sangat dalam metode formasi, dan membawa sejumlah besar berbagai jimat formasi setiap saat, dan dia bisa mengerahkan kekuatannya dengan lambaian tangannya. Formasi yang kuat bisa dikatakan beragam cara dan tak terduga. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, jika saya tidak salah, seharusnya tidak ada batasan pada kompetisi besok. Apakah itu metode formasi yang dikuasai Tao Tianji atau berbagai jimat Brother Luo? Penggunaan terbatas. Bagaimanapun, karena reruntuhan King Pingji sangat berbahaya, kemampuan tempur kita yang sebenarnya harus diuji dalam kompetisi ini. Selama itu dapat memberikan bantuan untuk pertempuran yang sebenarnya, itu harus diizinkan untuk digunakan. Luo Mingxia melirik Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, sepertinya saudara Xia telah melakukan beberapa pekerjaan rumah pada situasi beberapa dari kita. Bahkan Luo mau tahu cara menggunakan jimat. Xia Ruofei tersenyum, dan berkata, saya yang terlemah, jadi tentu saja saya ingin mengambil tindakan pencegahan. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang kakak Xia. Luo Mingxia berkata sambil tersenyum, ini agak tidak adil. Luo Mingxia dan yang lainnya dipilih untuk rencana penyimpanan benih lebih awal dari Xia Ruofei, dan kekuatan mereka lebih kuat dari dunia budidaya bumi, jadi banyak informasi bukanlah rahasia bagi mereka, mereka relatif jelas tentang situasi benih, rencana retensi mereka bahkan tahu sesuatu tentang Lingsu. Namun, hanya sehubungan dengan Xia Ruofei, yang hanya dipilih untuk rencana penyimpanan benih beberapa tahun yang lalu, mereka benar-benar memiliki mata hitam. Kecuali mengetahui bahwa Xia Ruofei muncul dari gurun budidaya seperti bumi, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi lain. Pertemuan ini juga membuat Luo Mingxia tahu bahwa kekuatan kultivasi Xia Ruofei berada di tahap akhir Yuan Ying. Awalnya, mereka semua memiliki pemikiran untuk bertanya setelah mereka datang ke Istana Guanghan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah datang ke Istana Guanghan, mereka akan menemukan beberapa biksu yang dikenal untuk bertanya, dan tidak ada yang tahu tentang situasi Xia Ruofei. Dan mereka juga mengetahui bahwa ketika Xia Ruofei datang hari ini, Dao Master King Xuan secara pribadi membawanya, dan tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk menghubungi Xia Ruofei. Ini membuat mereka semakin penasaran, dan karena ini, Guo Jin dan Luo Mingxia bolak-balik mencari Xia Ruofei, tentu saja dengan sedikit pertanyaan tentang situasinya. Menghadapi keluhan setengah bercanda Luo Mingxia, Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, dibandingkan dengan saudara Luo dan kalian, adik laki-laki itu benar-benar tidak memiliki karakteristik. Mungkin itu hanya karena dia lahir di bumi, jadi dia mendapat perlakuan khusus. Adik laki-laki tidak ada hubungannya. Trik pembunuh. Bagaimana seseorang yang bisa naik ke 200 tingkat atau lebih di tangga menjadi generasi yang biasa-biasa saja? Luo Mingxia berkata sambil tersenyum, kakak Xia terlalu sederhana. Situasi Xia Ruofei benar-benar dirahasiakan, dan tidak seorang pun, termasuk Luo Mingxia dan yang lainnya, tahu bahwa dia sebenarnya tidak hanya melangkah lebih dari 200 tingkat di tangga, tetapi langsung menyelesaikan semua tangga dan akhirnya berhasil mencapai puncak. Jika Luo Mingxia tahu tentang ini, maka tingkat kepentingannya bagi Xia Ruofei akan meningkat tajam. Luo Mingxia masih merasa bahwa Xia Ruofei tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang situasinya, jadi dia mengatakan itu. Tentu saja, Luo Mingxia tidak merasa kesal. Semua orang pada awalnya adalah pesaing, menyembunyikan kekuatan mereka di depan lawan mereka. Bukankah itu normal? Jika Anda minum anggur untuk sementara waktu dan mengatakan pada diri sendiri dan menceritakan semuanya, maka Anda benar-benar tidak memiliki pemerintah kota. Termasuk Luo Mingxia sendiri, dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara tentang situasinya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei dapat menanyakan tentang situasinya, itu adalah kemampuan pihak lain,
dan dia tidak dapat meminta Xia Ruofei untuk tidak ragu-ragu, dia karena ini. Karena itu, setelah Luo Mingxia selesai berbicara, dia tidak lagi terjerat dalam topik ini, apalagi memecahkan kaserole dan bertanya sampai akhir. Tatapan Tianjizi juga jatuh pada Xia Ruofei. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk memperkenalkannya. Dia mengenali Xia Ruofei sekilas. Xia Ruofei masih sangat mencolok di istana Guanghan. Para biksu di sini mengenakan gaun Tao atau hanya Xia Ruofei yang memiliki jubah panjang atau pakaian yang kuat, dengan kepala pendek dan memakai pakaian olahraga longgar, yang sangat maverick. Mata keduanya bertemu, senyum muncul di wajah Tianjizi, dan kemudian dia sedikit mengangguk ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei juga mengangguk ke Tianjizi, dan keduanya saling menyapa seperti ini. Sebaliknya, Luo Mingxia melambai pada Xia Ruofei dan berteriak, "Kakak Xia." Semua orang berkumpul. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saudara Luo, Saudara Guo, apakah ini rekan Tao dari Tianjizi?" "Dao Tianjizi yang malang." Tianjizi melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Teman Xia Dao, beruntung bisa bertemu." "Untungnya bertemu." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tiga Taois, Xia pasti akan memperjuangkan kuota kali ini. Jika ada pelanggaran, maafkan saya. Inilah yang ingin aku katakan." Luo Mingxia segera berkata, "Luo pasti akan memenangkan tempat untuk reruntuhan King Pingji." Guo Jin ragu-ragu dan berhenti berbicara, ekspresinya menjadi sedikit serius. Namun, Tianjizi selalu terlihat tenang dan tersenyum dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka semua orang dapat memperjuangkannya dengan kemampuan mereka. Tidak peduli apa hasilnya, orang miskin akan dapat menerimanya." Saat keempatnya saling menyapa, sekelompok orang di kejauhan langsung melarikan diri dari langit. Larangan terbang di istana Guanghan secara alami tidak membatasi para biksu dari tingkat kekuatan. Orang yang dipimpin adalah Taois King Xuan yang memimpin Xia Ruofei kemarin. Di kiri dan kanan Dao Master King Xuan, ada seorang pria tua berambut putih dan seorang wanita dengan pesona yang melekat. Aura keduanya penuh semangat, dan mereka jelas merupakan senior yang kuat dengan kekuatan yang mirip dengan Dao Master King Xuan. Dalam sekejap mata, tiga senior sudah tiba di dekat ring. Mereka berdiri di udara. King Xuan Dao melirik Xia Ruofei dengan lama dan samar, dan berkata langsung, "Karena semua orang ada di sini, lalu kompetisi hari ini akan dimulai." Kemudian, Master King Xuan menunjuk kedua senior yang kuat di sekitarnya, dan berkata, "Ini Zhu Ji, penguasa Mingguang Dongtian, dan ini Mei Fangfei, penguasa Gua Qixia. Orang tua dan dua penguasa gua adalah kontestan hari ini. Juri harus memastikan bahwa proses dan hasil kompetisi adil dan adil." Zhu Ji, penguasa Mingguang Dongtian, adalah lelaki tua berambut putih dengan wajah yang agung dan tidak tersenyum. Ketika Dao Master King Xuan memperkenalkannya, dia hanya mengangguk dengan acuh tak acuh, tetapi matanya tidak tertuju pada keempat Xia Ruofei. Mei Fangfei, Master Gua Qixia yang masih hidup, tersenyum ramah pada mereka berempat, tetapi dia juga tidak berbicara. Jelas, meskipun ada tiga hakim hari ini, orang yang benar-benar dapat membuat keputusan adalah Taois King Xuan yang tengah dan berdiri. Taois King Xuan melanjutkan, "Sebelum kompetisi dimulai, undian untuk menentukan urutan pertempuran." Setelah dia selesai berbicara, dua murid yang telah menunggu lama terbang ke atas ring. Salah satu murid mengangkat tanda besar, dan Xia Ruofei melihat lebih dekat, menandai urutan setiap pertandingan secara rinci. Game 1, A vs B. Game 2, C vs D. Game 3, A vs C. Game 4, Detik vs Bantingan. Game 5, Pertama vs Ding. Game 6, B vs C. Ada total 6 kompetisi, dan semua orang akan bermain melawan 3 lainnya. Murid lainnya memegang kotak transparan dengan 4 bola di dalamnya. Jelas, ini digunakan untuk undian. Xia Ruofei dan mereka berempat menggambar nomor masing-masing, dan mereka dapat memulai permainan sesuai dengan jadwal yang sesuai. 4 bola dijahit dengan erat, dan 4 angka, 1, 2, 3, dan 4 tertulis di luar. Tentu saja, angka 1 yang sesuai dengan angka 1 belum tentu nomor 1 lotre, dan pada dasarnya dapat dipastikan bahwa nomor 1 tidak. Sangat mungkin itu sesuai dengan lotre A, dan nomor lotre internal pasti telah terganggu. Keempat bola masih diselimuti penghalang kekuatan mental dari tingkat kekuatan,
jadi jika Anda ingin memeriksa terlebih dahulu lotre apa yang ada di dalamnya, sama sekali tidak mungkin untuk kekuatan Xia Ruofei dan mereka berempat. Tentunya menurut susunan ini, keempat undian pada dasarnya sama, tidak ada yang mutlak baik atau buruk. Seri No. A dan No. B dapat menghindari pertarungan berturut-turut setelah setiap pertandingan antara A dan B, akan ada setidaknya satu interval sebelum mereka muncul di lapangan. C dan D akan membutuhkan pertempuran terus-menerus sekali. Namun, No A dan No B harus bermain di game pertama. Untuk No C dan No D, ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati lawan mereka. Setidaknya menurut pendapat Xia Ruofei, tidak masalah nomor berapa yang dia ambil. Kompetisi tempat terakhir tergantung pada kekuatan dan dampak lotre minimal. King Xuan Daochang berkata dengan ringan, setiap bola sesuai dengan nomor lotre, dan memiliki nomor di luar. Anda dapat memilih satu sendiri, atau saya dapat langsung menghancurkan kotak dan melemparkan keempat bola ke udara. Bangun, kamu bisa bertarung dengan kemampuanmu sendiri. Aturan lotre ini sangat longgar, dan ternyata Xia Ruofei dan yang lainnya memilih jalan. Namun, empat Xia Ruofei hanya saling memandang selama beberapa saat, dan memutuskan untuk tidak menggunakan metode pertengkaran. Tidak diketahui nomor lotre apa yang ada di bola, dan efek nomor lotre memang tidak bagus. Setiap orang harus bertarung satu sama lain. Sekali, itu tidak lebih dari masalah ketertiban, jadi tidak perlu bertarung. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mari kita diskusikan. Dan ambillah. Jika Anda memiliki nomor yang Anda suka, Anda dapat mengajukannya terlebih dahulu. Jika tidak ada, saya mengusulkan untuk mengurutkannya berdasarkan usia. Luo Mingxia tertawa dan berkata, saya setuju. Guo Jin, Tianjizi, bagaimana menurutmu? Guo Jin tidak terlalu peduli, dan langsung mengangguk setuju. Tianjizi tersenyum dan berkata, Pan Dao tidak keberatan. Jika ini masalahnya, maka Pang Dao adalah tanda nomor 1. Luo Mingxia berkata, saya yang nomor 2. Nomor 3ku. Guo Jin berkata lemah. Xia Ruofei adalah yang termuda, jadi tentu saja dia masuk. Taois King Xuan telah mendengarkannya sepanjang waktu, dan dia berkata, kamu sedang berdiskusi. Lalu aku akan menetapkan nomor lotre sesuai dengan apa yang kamu katakan. Xia Ruofei mengangguk setuju pada saat yang sama. Tutup kotak dibuka, dan 4 bola melayang keluar, jatuh secara akurat di depan 4 orang, dan kemudian terbelah 2 dengan sekejap. Sebuah kartu tembaga kecil muncul di depan semua orang. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu, hanya untuk melihat huruf B besar di atasnya. Dia mendapat lotre kedua. Dilihat dari jadwal, togel ini masih bagus, untuk setiap permainan, setidaknya satu bisa istirahat, dan ada 2 pertandingan setelah 1 pertandingan, sehingga setidaknya dapat diperoleh pemulihan yang relatif penuh. Nomor undian Luo Mingxia dan yang lainnya juga telah diumumkan. Luo Mingxia mendapat nomor A, Tianjizi mendapat nomor C, dan Guo Jin mendapat nomor D. Dengan cara ini, urutan pertempuran telah keluar. Xia Ruofei juga dengan cepat menganalisisnya, dan merasa bahwa loternya cukup bagus. Dia akan melawan Luo Mingxia terlebih dahulu, lalu Guo Jin, dan akhirnya Tianjizi, dan dia bisa beristirahat setidaknya 1 kali untuk setiap pertarungan, dan tidak perlu bertarung terus-menerus. Selain itu, menurut apa yang dia bicarakan dengan Luo Mingxia kemarin, Tianjizi mungkin yang paling sulit untuk dihadapi. Dia bermain melawan Xia Ruofei pada akhirnya, dan Xia Ruofei berpikir bahwa perintah semacam ini masih sangat bagus. Tentu saja, ini hanya spekulasi awal. Lagi pula, tidak ada orang lemah yang dapat dipilih untuk rencana penyimpanan benih. Termasuk Guo Jin. Ketika Dao King Xuan memperkenalkan situasi semua orang kemarin, itu semua dengan sungguh-sungguh. Selain itu, secara teori, Tianjizi terkuat hanya dimainkan di akhir, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, Guo Jin dan Luo Mingxia tidak lemah. Xia Ruofei telah memainkan 2 pertandingan dengan mereka sebelumnya, dan konsumsi tidak boleh kecil, dan juga sangat mahal. Ada kemungkinan cedera, dan akan sulit baginya untuk bermain dalam kondisi terbaik ketika dia bermain melawan Tianjizi. Setelah hasil undian diumumkan, tidak ada Xia Ruofei yang berbicara sepatah kata pun, hanya diam-diam mengetahuinya. Dan King Xuan Daochang berkata dengan keras, oke, sekarang urutan pertempuran telah ditentukan, kita akan memulai pertandingan pertama,
dengan Luo Mingxia dari Huayang Dongtian bermain melawan Xia Ruofei dari dunia budidaya bumi. Sebelum kita mulai, izinkan saya menekankan aturan lagi. Setelah berbicara, Dao Master King Xuan melirik semua orang, dan kemudian melanjutkan, pertama, karena ini adalah pertempuran, itu pasti akan tak terbendung, jadi aturan kita adalah hidup dan mati, dan hanya dengan cara ini semua orang tidak dapat apa-apa. Berhati-hatilah dan lakukan yang terbaik. Kami akan memiliki biksu primordial tahap akhir sebagai wasit, tetapi wasit tidak akan mengganggu perilaku kompetisi normal semua orang. Kedua, penilaian menang atau kalah sangat sederhana, salah satunya mengakui kalah atau kalah total efektivitas tempur, maka yang lain Anda menang. Ada situasi lain di mana satu pihak akan dikalahkan jika mereka tersingkir dari ring. Tapi kita perlu mengingatkan semua orang bahwa penghalang di sekitar ring akan diberkati dengan kekuatan yang setara dengan yang lain, tahap Nas Chen Sol, dan hanya satu sisi yang akan tersingkir dari penghalang, dianggap efektif dalam merobohkan cincin, dan rebound kembali tidak dihitung. Ketiga, ketika satu pihak mengakui kekalahan, pihak lain tidak boleh memiliki perilaku agresif, apalagi membunuh si pembunuh setelah lawan mengakui kekalahan. Jika tidak masalah jika Anda membunuh. Tentu saja, jika Anda yakin untuk bersembunyi dari mata wasit di tempat dan kami bertiga, Anda mungkin juga mencobanya. Keempat, kompetisi hari ini tidak membatasi metode semua orang, tidak peduli senjata apa, senjata ajaib, jimat, formasi, atau bahkan racun apa, selama itu dapat membunuh lawan, Anda dapat menggunakannya di akan. Ada begitu banyak aturan, mari kita mulai kompetisi. Keempat Xia Ruofei saling melirik, dan suasana hati mereka menjadi lebih serius. Aturan ini bisa dikatakan sederhana dan kasar, tidak membatasi cara, bahkan hidup dan mati. Jelas, setiap orang dituntut untuk memaksimalkan efektivitas tempur mereka dan tidak memiliki keraguan, karena begitu Anda memiliki keraguan dan lawan Anda melakukan yang terbaik, maka yang kalah jelas. Selain itu, cincin itu dilindungi oleh kekuatan tahap selanjutnya Yuan Ying. Masih sangat sulit untuk menjatuhkan lawan dari ring. Oleh karena itu, jika Anda ingin menang, Anda mungkin harus benar-benar mengalahkan lawan ke tanah, memaksa lawan untuk mengakui kekalahan, atau langsung kehilangan efektivitas tempur. Dengan cara ini, pertempuran pasti sangat tragis. Adapun wasit di tempat kejadian, bahkan jika mereka adalah master di tahap akhir jiwa, tidak mungkin 100% sangat mudah dalam permainan semacam ini. Dan jika seseorang terlambat untuk memanggil dan langsung dibunuh oleh wasit lawan, maka wasit tahap akhir jiwa tidak akan menghentikannya. Dao King Xuan melirik semua orang, dan berkata, adegan pertama, Luo Mingxia dan Xia Ruofei, naik ke atas panggung. Setelah selesai berbicara, Master Dao King Xuan terbang ke sisi Zuji dan Mei Fangfei, dan ketiga biksu yang kuat tidak duduk, dan berdiri langsung di udara, berdiri di tempat tinggi yang menghadap ke ring. Di bawah ring, beberapa murid dari Istana Guanghan juga diizinkan datang untuk menonton pertempuran. Sejak Xia Ruofei dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, banyak orang datang satu demi satu. Tingkat kultivasi minimum orang-orang ini adalah dalam Yuan tahap Ying, dan masih ada banyak Yuan. Para biksu imamat, semua orang memandang Xia Ruofei dan keempat orang itu penuh rasa ingin tahu. Faktanya, tingkat kerahasiaan masih sangat tinggi dalam persaingan tempat untuk menjelajahi peninggalan King Pingji, termasuk rencana penyimpanan benih. Oleh karena itu, murid biasa yang tinggal di Istana Guanghan ini tidak tahu asal-usul keempat Xia Ruofei, mereka juga tidak tahu kali ini, tujuan kompetisi. Namun, begitu Xia Ruofei dan yang lainnya tiba di Istana Guanghan kemarin, mereka diterima di Mingxi-Yuan, dan mereka semua dibawa oleh biksu yang kuat, terutama Xia Ruofei, yang diperkenalkan oleh Dao King Xuan sendiri, jadi semua orang memberi mereka 4. Secara alami, orang-orang sangat tertarik dengan kompetisi, selama mereka tidak berlatih mundur dan pada saat yang sama tidak memiliki hal-hal penting lainnya, mereka pada dasarnya terburu-buru. Xia Ruofei dan Luo Mingxia bangkit dan mendarat di ring dengan ringan. Pada saat ini, seorang pria parubaya kasar dengan kostum putih bulan juga melompat ke atas ring. Ini adalah wasit di tempat yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir jiwa. Wasit di tahap akhir Yuan Shen memandang Luo Mingxia dan Xia Ruofei, dan berkata dengan ringan, jika kalian berdua merasa tidak bisa menahannya, jangan bertahan.
Tidak malu mengakui kekalahan, tidak malu kehilangan nyawa jika tidak mengetahuinya. Ini lelucon besar. Akhirnya, saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak menyerah, saya tidak akan pernah bergerak bahkan jika Anda jatuh di tempat, memahami. Peran terbesar dari wasit di tempat sebenarnya adalah untuk melindungi biksu yang mengaku kalah pada saat salah satu pihak membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan. Karena dalam keadaan normal, karena dia sudah menyerah kalah, pasti serangan lawannya sangat mematikan, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali, jadi dia akan membuat pilihan yang tidak berdaya. Dalam hal ini, kemungkinan besar pihak yang menyerang tidak akan dapat menghentikannya. Pada saat ini, saatnya untuk menguji respons dari wasit di tempat. Tentu saja, seorang biksu di tahap selanjutnya dari Yuanshan pada dasarnya dapat mengendalikan pabrik, sehingga orang tidak akan terbunuh setelah menyerah. Xia Ruofei dan Luo Mingxia mengangguk bersamaan. Wasit bertanya lagi, apakah Anda punya pertanyaan? Dia melihat bahwa Xia Ruofei dan Luo Mingxia keduanya menggelengkan kepala, jadi dia dengan samar mengumumkan, tes dimulai. Setelah berbicara, wasit di tempat mundur ke samping dan melepaskan bagian tengah ring ke Xia Ruofei dan Luo Mingxia. Xia Ruofei dan Luo Mingxia berjarak sekitar 10 meter, ketika wasit mengumumkan dimulainya kompetisi, mereka tidak segera bergerak, tetapi saling memandang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Luo, saya tidak berpikir kita akan bertemu untuk pertama kalinya. Anda dan saya saling jatuh cinta. Saya harap setelah tes hari ini, tidak peduli apa hasilnya, Anda dan saya bisa minum anggur dan mencicipi makanan bersama. Luo Mingxia tertawa dan berkata, itu wajar, teman saudara Xia ini, Luo telah berhasil. Jangan lupa, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda membawa saya ke bumi untuk mencicipi makanan lezat dari seluruh dunia. Tentu saja tidak bisa lupa. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, selama saudara Luo punya waktu, Xia pasti akan ditemani. Xia Ruofei dan Luo Mingxia mengobrol tentang langit dengan tenang di arena, dan tiga pemimpin Taoist Kingsuan yang lebih tinggi tidak mendesak, termasuk mendiang wasit Yuanshan di arena, berdiri di samping dengan tangan di lengan mereka, dan tidak mengganggu sama sekali perilaku keduanya. Pokoknya, menurut aturan, selama dia mengumumkan dimulainya kompetisi, lawan bisa menembak sesuka hati, tetapi jika mereka tidak ingin langsung menembak, tetapi ingin berdiri di atas ring dan mengobrol sebentar, sepertinya aturan itu tidak dilarang. Tentu saja, Xia Ruofei dan Luo Mingxia tidak bisa menganggap ini sebagai tempat untuk mengobrol. Setelah keduanya mengucapkan beberapa patah kata, Luo Mingxia berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Xia, maka aku akan mengambil tindakan. Ayo lakukan yang terbaik. Kita semua telah mengatakan bahwa untuk menunjukkan kekuatan penuhmu adalah rasa hormat terbesar untuk lawanmu. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Oke, Luo Mingxia mengangguk berat, lalu berkata, Kakak Xia, hati-hati. Setelah Luo Mingxia selesai berbicara, dia tidak menggerakkan langkahnya, dan dia masih berdiri tak bergerak. Namun, Xia Ruofei jelas merasakan gelombang kekuatan mental yang tak terlihat langsung menghantam. Jelas, Luo Mingxia tidak berencana untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Xia Ruofei sejak awal, dan segera meluncurkan keterampilan tempur kekuatan mental setelah persidangan dimulai. Xia Ruofei mengorbankan pedang abadi Biyou tanpa ragu-ragu, dan menembakkannya ke arah Luo Mingxia. Begitu dia muncul, Xia Ruofei menggunakan teknik pedang cahaya biru. Ia juga menginginkan kekuatan dari sebuah skill untuk menyerang kelemahan musuh. Luo Mingxia pandai dalam serangan mental dan jimat. Secara alami, dia relatif lemah dalam kekuatan fisik dan pertahanan jarak dekat. Di antara keterampilan tempur yang telah dikuasai Xia Ruofei, pedang cahaya biru tidak diragukan lagi merupakan keterampilan tempur jarak dekat yang paling kuat untuk para biksu. Dalam hal pertempuran jarak dekat, itu bukan pertempuran jarak dekat dalam arti sebenarnya. Penggunaan pedang terbang untuk menyerang dan mempertahankan satu sama lain dari jarak dekat sudah termasuk dalam lingkup pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, kecepatan menyapu kekuatan mental secara alami lebih cepat daripada pedang terbang. Pedang abadi Biyou belum mendekati Luo Mingxia, Xia Ruofei sudah merasakan desas-desus di benaknya, dan ekspresi seluruh orang muncul dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Faktanya, dia sudah memiliki tindakan pencegahan yang ditargetkan, menempatkan penghalang kekuatan mental di sekelilingnya.
Dan kekuatan spiritual Xia Ruofei telah mencapai alam Roh Kudus. Tapi dia masih terpengaruh oleh keterampilan tempur kekuatan mental Luo Mingxia, dan dapat dilihat bahwa Luo Mingxia memang sangat kuat dalam hal keterampilan serangan kekuatan mental. Untungnya, tingkat kekuatan spiritual Xia Ruofei sendiri relatif tinggi. Lebih penting lagi, kekuatan mentalnya telah ditempa berkali-kali di pulau-pulau dan terumbu karang jauh di dalam laut di ruang peta roh. Ketahanan keseluruhan dari kekuatan mental dan stabilitas laut jauh melampaui rata-rata biksu. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei bertahan hingga batasnya setiap kali dia melakukan pertempuran di pulau-pulau dan terumbu karang. Lautan kesadarannya juga telah menahan ribuan amarah di bawah tekanan dan goncangan kekuatan mental intensitas tinggi. Lautan kesadaran terus-menerus terluka dan pulih. Cedera dan pemulihan. Siklus seperti itu berulang dengan sendirinya, dan telah ditempa hingga ketahanan penuh. Dan inilah yang tidak diharapkan Luo Mingxia. Oleh karena itu, dia benar-benar meremehkan kemampuan pertahanan mental Xia Ruofei. Awalnya, Luo Mingxia penuh percaya diri, berpikir bahwa Xia Ruofei harus dalam keadaan lamban untuk pertama kalinya di bawah serangan keterampilan tempur kekuatan mentalnya, dan kemudian dia dapat mengambil kesempatan untuk menyerang jarak dekat, atau melepaskan serangan jimat, belum lagi satu pukulan untuk menang, setidaknya bisa mengambil inisiatif segera setelah itu muncul. Namun, Xia Ruofei hanya muncul kesurupan sesaat, dan kemudian dengan cepat kembali ke Qingming. Selain itu, dia membuat tindakan defensif yang lebih kuat pada saat keterampilan tempur kekuatan mental Luo Mingxia tiba, dan sejumlah besar kekuatan mental menyembur dari lautan kesadaran, membangun penghalang pelindung berlapis. Pada saat yang sama, kendali Xia Ruofei atas pedang abadi Biyou tidak terpengaruh, jadi setelah hanya satu atau dua tarikan napas, pedang abadi Biyou jatuh dengan merendahkan ke arah kepala Luo Mingxia. Luo Mingxia agak tidak terduga, tetapi dia juga tidak panik. Ketika gelombang pertama serangan kekuatan mental tidak berhasil, dan pedang terbang yang dikendalikan oleh Xia Ruofei telah menghancurkan kepalanya, dia langsung membuang jimat. Saya melihat semburan cahaya berkedip, dan jimat ini langsung berubah menjadi kepompong ringan, membungkusnya. Serangan Biyou Immortal Sword secara alami jatuh pada kepompong ringan ini. Setelah semburan fluktuasi bercahaya, kepompong cahaya hanya bergetar, dan tidak ada tanda-tanda dilanggar sama sekali. Dan setelah Luo Mingxia membuang jimat itu, dia jelas sangat percaya diri dengan kemampuan bertahan dari jimat itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan pedang terbang di atas kepalanya. Sebaliknya, kekuatan spiritualnya memancar lagi dan meluncurkan gelombang kedua jimat itu, serangan ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tidak memiliki gelombang di wajah Gu Jing. Setelah pedang abadi Biyou dipantulkan, dia langsung mengendalikan pedang terbang untuk menggambar busur anggun di udara, dan kemudian Yuan Kiki berbalik, dan pedang terbang membelah pedang kedua ke arah kepompong ringan. Inti dari teknik pedang cahaya biru terletak pada superposisi kekuatan. Kekuatan serangan setiap pedang meningkat secara eksponensial dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jika Xia Ruofei dapat sepenuhnya menampilkan seluruh rangkaian teknik pedang cahaya biru, bahkan seorang kultivator primordial, dia akan berani bertarung. Tentu saja, premisnya adalah bahwa kultivator primordial berdiri di sana dan membiarkannya membelah 9 pedang tanpa menyela tengah dia. Ini jelas tidak mungkin. Semakin berpengalaman biksu, semakin baik dia tahu bagaimana menggunakan kekuatannya dan menghindari kelemahan dalam pertempuran. Sebaliknya, Luo Mingxia tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman bertarung, tetapi dia sangat percaya diri. Kepercayaan diri ini berasal dari kepercayaan dirinya pada jimat pertahanan barusan, dan juga dari kepercayaannya pada kekuatan mental, keterampilan tempur, dan serangannya. Oleh karena itu, untuk pedang kedua Xia Ruofei, dia masih tidak menghindar, hanya berdiri di tempat. Dan pihak Xia Ruofei bahkan lebih mengganggu. Di satu sisi, dia perlu menyempurnakan Biyou Immortal Sword. Penggunaan teknik pedang biguang dilakukan sekaligus, dan itu tidak bisa dilakukan dengan kesalahan sedikit pun. Ini memenuhi sebagian besar pikirannya. Di sisi lain, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pertahanan seperti Luo Mingxia, dia harus bersorak untuk menghadapi serangan tak terlihat Luo Mingxia. Gelombang kedua serangan kekuatan mental Luo Mingxia segera datang. Xia Ruofei merasakannya sedikit, dan mau tak mau mengangkat alisnya.
Karena gelombang serangan Luo Mingxia ini sangat mirip dengan keterampilan tempur kekuatan spiritual yang dikuasai Xia Ruofei untuk menghancurkan para dewa, kali ini kekuatan spiritual Luo Mingxia dipadatkan menjadi jarum, menusuk ke arah lautan kesadaran Xia Ruofei, lembah. Tentu saja, itu tidak persis sama. Keterampilan tempur kekuatan mental Luo Mingxia memadatkan lebih banyak jarum kekuatan mental, ada lusinan dari mereka, dan mereka dapat menyerang ke segala arah. Tetapi dibandingkan dengan Mi Shen, Xia Ruofei merasa bahwa kekuatan tembus dari jarum kekuatan mental ini akan sedikit lebih lemah. Mungkin karena kekuatan mental yang terbelah terlalu banyak, atau mungkin saja ranah kekuatan mental Luo Mingxia itu sendiri belum mencapai tingkat menghancurkan Xia Ruofei. Bagaimanapun, teknik pertarungan kekuatan mental ini juga cukup tajam. Setelah memikirkannya, Xia Ruofei mengendalikan kekuatan mentalnya untuk beredar di sekitar lautan kesadaran. Pada saat yang sama, seutas kekuatan spiritual diam-diam dipadatkan menjadi jarum, dan kemudian, disembunyikan oleh sejumlah besar kekuatan spiritual, itu langsung menembus kekuatan spiritual Luo Mingxia dari jarum. Pada saat yang sama, pedang abadi Biou tidak berhenti, setelah pedang kedua masih memantul, itu sedikit mengendalikan arahnya, dan segera pedang ketiga jatuh lagi. Di mata para murid yang menyaksikan pertempuran di luar, Xia Ruofei dan Luo Mingxia berdiri di tempat. Tentu saja, setiap orang memiliki setidaknya basis kultivasi tahap jiwa baru lahir, sehingga mereka tidak gagal untuk memahami ambang pintu. Oleh karena itu, tampaknya bagi semua orang bahwa Xia Ruofei dan Luo Mingxia termasuk jenis yang Anda pukuli dan saya pukul. Ini tentu saja didasarkan pada premis bahwa pertahanan mereka sendiri sangat kuat. Jika kekuatan mental Xia Ruofei tidak cukup kuat, atau jimat Luo Mingxia tidak cukup kuat untuk bertahan dari serangan fisik, mereka secara alami tidak dapat berkonsentrasi pada serangan itu, tapi harus melawan. Menanggapi dengan semangat dan menghindar, sehingga inisiatif akan segera hilang. Adapun tiga senior yang kuat dari Dao Qingxuan, jelas ada lebih banyak konten yang bisa dilihat. Mata ketiganya yang tertarik tertuju pada tubuh Xia Ruofei. Pada saat ini, ekspresi Luo Mingxia juga sedikit berubah. Bukannya pertahanannya sendiri tidak dapat mendukungnya. Pada saat ini, pedang abadi Biou telah menampilkan pedang keempat. Kepompong cahaya yang dibentuk oleh Fu Lu memang sedikit goyah, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendukungnya, pedang lain. Luo Mingxia juga menemukan bahwa kekuatan serangan pedang terbang Xia Ruofei terus meningkat, tetapi dia masih yakin bahwa dia setidaknya bisa menahan pedang kelima. Sebelum kepompong pecah, Luo Mingxia merasa bahwa dia masih punya banyak waktu, tetapi dia bisa menembus pertahanan laut Xia Ruofei. Namun, saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan jarum kekuatan mental, dia terkejut menemukan bahwa jarum kekuatan mental tiba-tiba muncul di penghalang kekuatan mental Xia Ruofei. Selain itu, dalam hal napas dan ketajaman, tampaknya kekuatan mental Xia Ruofei lebih baik. Alam kekuatan spiritual Luo Mingxia juga telah mencapai alam Roh Kudus, dan itu sangat dekat dengan bagian tengah alam Roh Kudus, yang lebih kuat dari Xia Ruofei, tetapi dalam persaingan jarum kekuatan spiritual, ia jauh lebih rendah. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya sebanding, bagaimanapun, mereka adalah dua keterampilan tempur kekuatan mental yang berbeda, dan Xia Ruofei hanya dapat menyingkat satu. Tapi jarum kekuatan mental ini telah menyebabkan Luo Mingxia sakit kepala. Karena Xia Ruofei secara langsung menggunakan jarum kekuatan mental untuk menyerang jarum kekuatan mentalnya. Ini adalah tip nyata untuk Mang Gandum. Kekuatan mental bertabrakan diam-diam, tetapi ekspresi Luo Mingxia berubah lagi dan lagi. Karena jarum kekuatan mentalnya terus-menerus runtuh dan larut, tetapi jarum kekuatan mental Xia Ruofei tidak terkalahkan. Bagi Luo Mingxia, sangat jarang membandingkan kekuatan mental dan keterampilan bertarung di antara biksu tingkat yang sama dengan kerugian. Tentu saja, Luo Mingxia tidak tahu bahwa keterampilan tempur kekuatan mental Xia Ruofei yang relatif kuat hanyalah semacam keterampilan tempur. Paling-paling, dia dapat menggunakan kegigihannya untuk mengetahui laut untuk mencari dasi. Tapi persaingan hari ini tidak dibatasi dengan cara, dan Xia Ruofei tentu saja tidak akan menggunakan keterampilan tempur mental secara bodoh. Faktanya, ketika kekuatan roh dari kedua belah pihak bertabrakan, pedang abadi Biou telah membelah pedang kelima. Ada ledakan keras. Kepompong cahaya yang dibentuk oleh Fu Lu itu langsung hancur.
Luo Mingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam, menggerakkan langkahnya untuk pertama kalinya dan mulai menghindar. Faktanya, meskipun jimat pertahanan barusan lebih berharga baginya, dia memiliki 5 atau 6 di cincin penyimpanannya. Dia dapat menggunakan jimat lain untuk menahan serangan pedang terbang, tetapi dia masih dengan tegas memilih untuk menghindar. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa setiap pukulan pedang terbang ini adalah kekuatan yang melapis. Dia belum pernah melihat teknik pertarungan pedang terbang ini, dia juga tidak tahu berapa banyak pedang yang bisa Xia Ruofei kendalikan untuk ditumpuk. Tapi selama Xia Ruofei dapat menumpuk 1 atau 2 pedang lagi, penggunaan jimat Luo Mingxia tidak akan masuk akal. Karena jimat pertama melawan 5 pedang, tetapi jimat kedua bahkan mungkin tidak dapat menghentikan pedang ke-6, apalagi pedang ke-7, ke-8 atau bahkan ke-9. Kekuatan. Serangan pedang ke-6 telah melampaui jumlah kekuatan serangan dari 5 pedang pertama. Oleh karena itu, Luo Mingxia dengan cepat mengevaluasinya, dan kemudian menghindarinya untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia juga hanya menarik kekuatan mentalnya. Ini berarti bahwa Luo Mingxia benar-benar kehilangan inisiatif. Serangannya tidak menyebabkan kerusakan pada Xia Ruofei, dan bahkan kekuatan mentalnya banyak terhapus, tetapi serangan Xia Ruofei langsung mematahkan pertahanan Fulu, memaksanya untuk meninggalkan posisi itu, sekarang untuk menghindar. Pikiran Luo Mingxia juga berputar dengan cepat, dan dia membuat keputusan untuk mengubah taktiknya dalam sekejap. Dia sudah merasakan kekuatan dan keuletan mental Xia Ruofei, jadi dia merasa bahwa keterampilan tempur mental mungkin efektif, tetapi diperkirakan itu akan memakan waktu lama, jadi dia dengan tegas mengubah strateginya dan memutuskan untuk menggunakan Fulu untuk serangan utama. Tentu, Xia Ruofei tidak akan diam. Ketika Luo Mingxia bergerak untuk menghindar, dia mengendalikan Biou Immortal Sword untuk mengejar dan membelah pedang ke-6. Pada saat yang sama, sosoknya melintas ke arah Luo Mingxia. Arahnya mendekat dengan cepat. Ideologi panduan Xia Ruofei juga sangat sederhana. Dia ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat atau bahkan pertempuran jarak dekat sebanyak mungkin. Dengan cara ini, sebagian besar kekuatan spiritual Luo Mingxia akan hilang, dan Fulu akan tertahan saat menggunakannya. Ketika basis kultivasi mencapai tahap Yuan Ying, kecepatannya sangat cepat. Jadi keduanya dekat dalam sekejap, karena Luo Mingxia tidak sengaja menghindari pertempuran pribadi. Kekuatan kultivasi dan kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari Xia Ruofei, dan pengalaman bertarungnya sendiri juga sangat kaya, jadi dalam semangat setelah tidak dapat menang dengan cepat dari segi kekuatan, dia juga rela mencoba pertarungan jarak dekat. Dengan cara ini, mereka berdua mendekat dalam sekejap, Xia Ruofei berbalik dengan kaki cambuk, dengan vitalitas yang kuat, dengan semburan udara, menendang ke arah dada Luo Mingxia, sebagai seorang kultivator di akhir Naschen Soul Stage dan seorang jenius yang dipilih untuk rencana penyimpanan benih, secara alami tidak memiliki kekurangan pengalaman tempur yang sebenarnya, oleh karena itu, menghadapi serangan mengejutkan Xia Ruofei, dia tidak panik sedikit pun. Saya melihat Luo Mingxia tidak menghindar dengan gegabah, tetapi mengangkat tangannya untuk memblokir. Faktanya, Luo Mingxia juga sengaja ingin menimbang kekuatan kultivasi Xia Ruofei melalui metode yang sulit ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki keyakinan pada kekuatan dan kekuatannya dan kekuatan ofensif dan defensifnya, setidaknya ketika menghadapi Xia Ruofei, dia masih memiliki sedikit keuntungan psikologis. Karena Xia Ruofei tidak sengaja menyembunyikan auranya, ketika Luo Mingxia menghubungi Xia Ruofei kemarin, dia dengan jelas menemukan bahwa meskipun kekuatan kultivasi Xia Ruofei juga pada tahap akhir Yuan Ying, itu masih lebih lemah darinya. Dengan keras, kaki Xia Ruofei dan lengan Luo Mingxia langsung bersentuhan, dan vitalitas kuat keduanya meledak dalam sekejap, menyebabkan serangkaian ledakan. Wajah Luo Mingxia juga sedikit berubah, dan kekuatan serangan jarak dekat Xia Ruofei jelas melebihi harapannya. Luo Mingxia tidak meremehkan sekarang, jadi meskipun itu hanya blok sederhana, dia pada dasarnya menghabiskan semua kekuatannya. Namun, cambuk kaki Xia Ruofei masih membuatnya merasa seluruh lengannya mati rasa, dan bahkan tulangnya terguncang. Meskipun Xia Ruofei memiliki keunggulan inersia dan daya ungkit, dan menggunakan kakinya untuk melawan lengannya, yang kurang lebih memanfaatkannya, Luo Mingxia masih dikejutkan oleh jarak di antara mereka.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan serangan Xia Ruofei saat ini jauh melampaui kekuatan yang dapat dimiliki oleh kekuatan basis kultivasinya. Luo Mingxia tidak tahu bahwa vitalitas Xia Ruofei terakumulasi langkah demi langkah melalui latihan Dao Jue yang hebat. Ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar mempraktikkan latihan yang dibuat oleh Sanhe Zhenren ini. Ini belum pernah muncul di dunia latihan sebelumnya. Tidak ada informasi untuk diikuti. Sebenarnya, dalam latihan, The Great Dao Jue, perbedaannya mungkin tidak terlihat jelas di awal, tetapi setelah periode Yuan Ying, pola berbentuk naga pada Yuan Ying akan meningkatkan kekuatan dan vitalitas, sangat jelas. Dengan kata lain, kekuatan Xia Ruofei sebenarnya jauh melebihi aura yang dia ungkapkan. Xia Ruofei tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertarung melawan biksu dengan pangkat yang sama, atau biksu dengan kekuatan yang sebanding. Jadi meskipun dia tahu bahwa Dao Jue yang agung dapat membantu kekuatannya, dia tidak memiliki pemahaman yang sangat intuitif, apalagi dukungan data. Melalui pukulan head-to-head ini, Xia Ruofei tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri. Meskipun jumlah data jauh dari cukup untuk mendukungnya untuk menarik kesimpulan, setidaknya dalam pertandingan melawan Luo Mingxia ini, dia memiliki dasar di hatinya. Tentu saja, ini hanya kilasan pikiran di hati saya. Setelah kaki cambuk Xia Ruofei diblokir oleh Luo Mingxia, dia tidak ragu untuk berbalik, dan kemudian menendang dengan kaki lainnya. Tindakan ini sedikit mirip dengan tendangan angin puyuh di Taekwondo, tetapi Yuan Ying para biksu pada periode itu menunjukkan secara alami jauh lebih cepat daripada gerakan Taekwondo, dan gerakannya lebih melar dan indah. Luo Mingxia harus mundur selangkah, dan kemudian menggertakkan giginya lagi, dibingkai dengan kedua tangan, dan memblokirnya dengan kedua tangan. Pada saat ini Luo Mingxia sudah mulai mundur. Karena dia tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat, dan tidak ada kemungkinan kemenangan cepat saat menyerangnya dengan kekuatan mental, dan dia akan terus-menerus diganggu oleh serangan pedang terbang Xia Ruofei, maka dia dengan tegas memilih serangan jimat yang dia lebih baik. Oleh karena itu, kali ini memblokir Luo Mingxia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk membawanya seperti terakhir kali, tetapi langsung menggunakan kekuatan tendangan samping Xia Ruofei untuk dengan cepat melayang ke belakang. Tapi yang mengejutkan Luo Mingxia adalah bahwa Xia Ruofei tampaknya telah mengantisipasi gerakannya, dan hampir tidak ada jeda, jadi dia hanya menggertak dirinya sendiri. Apa yang membuat Luo Mingxia semakin sakit kepala adalah kecepatan yang ditunjukkan Xia Ruofei, yang sekali lagi melampaui harapannya. Xia Ruofei tidak terlalu bagus dalam kecepatan, tetapi dia juga melatih gerak kaki secara khusus. Yang paling penting adalah dia meminjam perintah Bai Qingqing dari Kaisar selama periode retret, dan dia membuatnya atas perintah Kaisar. Dengan jejaknya kekuatan spiritual, dan selalu menjaga Jie Huangling di sisinya, dia tanpa sadar, persepsinya tentang aturan ruang terus meningkat. Tentu saja, persepsi Xia Ruofei sendiri tentang peningkatan aturan sebesar ini tidak jelas, tetapi salah satu manifestasi eksternal yang paling jelas dari peningkatan persepsi aturan spasial adalah bahwa kecepatan Xia Ruofei tiba-tiba jauh lebih cepat, sehingga dia kecepatannya tidak terlalu bagus. Luo Mingxia tidak bisa menyingkirkan keterikatan dekat Xia Ruofei sama sekali. Luo Mingxia telah mencoba untuk memperlebar jarak antara keduanya, dan kemudian bersiap untuk menggunakan jimat tidak peduli biayanya. Bagaimanapun, jimat adalah benda asing, dan bahkan jika dia sangat pandai dalam tahu jimat, jumlah beberapa jimat yang kuat dan berharga terbatas, bahkan jimat biasa membutuhkan banyak energi untuk membuatnya, dan Luo Mingxia tidak dapat melakukannya, menyimpannya sejumlah besar jimat digunakan secara tidak terkendali. Awalnya, Luo Mingxia ingin menyimpan sedikit kartu haulnya di pertandingan pertama. Lagi pula, ada dua pertandingan nanti, terutama pertandingan melawan Tianjizi. Jika dipikir-pikir, itu akan sangat tragis, jadi pertama Luo Mingxia tentu saja tidak berani memainkan kartunya dalam pertandingan lapangan. Luo Mingxia secara alami tidak mau gagal. Setiap menang atau kalah dalam kompetisi seperti itu terkait dengan tempat terakhir. Bagaimanapun, hanya satu orang yang bisa mendapatkan tempat pada akhirnya. Tetapi justru karena setiap orang perlu melakukan 3 kompetisi, jadi Luo Mingxia harus mempertimbangkan lebih banyak masalah selama kompetisi. Oleh karena itu, ketika dia sendiri merasa bahwa vitalitasnya telah dikonsumsi lebih dari 80%,
dia merasa semakin sulit untuk menghadapi serangan Xia Ruofei seperti embusan angin dan hujan. Dia akhirnya memilih untuk mengenali kenyataan dan tidak lagi memilikinya, mentalitas kebetulan. Luo Mingxia menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata, "Aku menyerah." Pada saat ini, Xia Ruofei baru saja berbalik dan memukul siku, kecepatannya masih secepat kilat, dan vitalitasnya meletus, tampaknya dalam kondisi sangat baik. Tepat ketika Luo Mingxia berteriak untuk mengakui kekalahan, Xia Ruofei menghentikan serangannya dengan tiba-tiba. Sikunya hanya berjarak 1 atau 2 cm dari gerbang wajah Luo Mingxia, dan pada saat itu, Xia Ruofei berhenti. Memadatkan vitalitasnya tepat waktu, jadi Luo Mingxia hanya rambutnya berkibar-kibar oleh angin kencang, dan tidak mengalami kerusakan apapun. Selama kompetisi normal, wasit tahap akhir Yuan Shen telah membuat semua persiapan untuk memblokir serangan Xia Ruofei pada menit terakhir. Bagaimanapun, masih mungkin dia tidak bisa menghentikan tangannya. Bersiap untuk kesepian, tidak perlu baginya untuk beraksi. Senyum masam muncul di wajah Luo Mingxia, karena detail ini juga mencerminkan bahwa Xia Ruofei masih dalam kondisi yang sangat baik saat ini, dan kemampuan reaksi serta kemampuan kontrolnya masih di puncak, sehingga dia dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Luo Mingxia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia dan Xia Ruofei berada di tempat yang berbeda, akan sulit baginya untuk melakukan ini dalam kondisinya saat ini. Dari perspektif ini, dia sebenarnya tidak dirugikan saat kalah. Jika ada kesempatan untuk menggunakan jimat nanti, Luo Mingxia merasa bahwa dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang, tetapi Xia Ruofei tidak memberinya kesempatan ini, jadi dia tidak menggunakannya dengan paksa, karena itu tidak hanya akan melukai dirinya sendiri, tetapi juga mungkin tidak menerimanya. Efek serangan dari, dan itu akan mengekspos lebih banyak kartu hall di muka, yang benar-benar sebanding dengan keuntungannya. Meskipun dia kalah di game pertama, jika dia bisa memenangkan 2 game berikutnya, dia mungkin tidak memiliki peluang sama sekali, meskipun Xia Ruofei lebih baik dari yang dia harapkan, dia tidak berpikir Xia Ruofei dapat dengan mudah memenangkan ketiga game. Almarhum wasit Yuan Shen menatap Xia Ruofei dalam-dalam, dan kemudian mengumumkan dengan bosan, Xia Ruofei akan memenangkan kompetisi pertama. Guo Jin, Tian Jizi, dan murid-murid istana Guanghan semuanya bertepuk tangan di antara hadirin, dan ekspresi di wajah dua pesaing langsung Xia Ruofei, Guo Jin dan Tian Jizi, jelas lebih serius. Meskipun 3 senior kuat yang menyaksikan pertempuran tidak bertepuk tangan, mereka semua sedikit mengangguk, dan senyum muncul di wajah mereka. Adegan kompetisi ini tidak luar biasa, tetapi isinya masih sangat kaya, terutama para senior yang kuat memiliki penglihatan yang tajam. Secara alami, mereka dapat melihat dua sisi kompetisi, terutama Xia Ruofei, beberapa sorotan, yang mereka pertimbangkan dalam diri mereka, faktanya, adalah orang yang akhirnya pergi untuk menjelajahi reruntuhan King Pingji setelah kepemilikan tempat ini ditentukan, apakah kemampuannya dapat mendukung kelangsungan hidupnya di reruntuhan King Pingji. Jelas, Xia Ruofei masih membuat mereka bersinar. Di atas ring, ekspresi Luo Mingxia agak rumit, dia berkata dengan sedikit pahit, "Kakak Xia, selamat." Xia Ruofei tidak sombong atau tidak sabar, dan berkata, "Saudara Luo telah menyerah." Jika saudara Luo menggunakan metode serangan terkuat sejak awal, belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Luo Mingxia melambaikan tangannya dengan senyum masam dan berkata, "Kakak Xia tidak perlu menghiburku. Jika kamu kalah, kamu kalah. Jika itu di medan perang yang sebenarnya, situasinya jauh lebih rumit daripada pertempuran cincin semacam ini, tapi jumlahnya tidak banyak jika." Xia Ruofei mengangguk diam-diam, setelah memikirkannya, dan kemudian berkata, "Saya harap saudara Luo tidak akan terpengaruh oleh kompetisi ini. Dua pertempuran berikutnya akan menjadi semakin berani." "Tentu saja," Luo Mingxia berkata dengan tegas di matanya, "aku pasti tidak akan jatuh." Penghalang transparan di sekitar cincin dibuka, dan Xia Ruofei dan Luo Mingxia melompat dari cincin bersama-sama. Karena pertandingan kedua antara Guo Jin dan Tian Jizi, keduanya belum pernah bertarung sebelumnya, jadi tidak ada celah antara kedua pertandingan. Setelah Xia Ruofei dan Luo Mingxia meninggalkan ring, wasit bertanya kepada Guo Jin dan Tian Jizi. Keduanya datang ke panggung. Semua orang terhuyung-huyung di antara penonton,
dan Xia Ruofei dan Luo Mingxia hanya mengangguk sedikit untuk menyambut mereka, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah Xia Ruofei dan Luo Mingxia berdiri di posisi penonton, persaingan di atas ring juga telah dimulai. Guo Jin dan Tian Jizi tidak banyak berkomunikasi di atas ring. Begitu wasit mengumumkan dimulainya kompetisi, pertempuran langsung pecah. Xia Ruofei dan Luo Mingxia juga menatap ke arah cincin dengan sangat serius. Keduanya di atas panggung harus bersaing dengan mereka secara terpisah. Dalam pertempuran tanpa pamrih, mereka dapat mengamati banyak situasi lawan, dan keduanya secara alami tidak ingin melewatkan detail apapun. Di arena, Guo Jin segera mengeluarkan tombak senjata ajaibnya setelah dimulainya kompetisi, lalu menendangnya dan bergegas langsung ke arah Tian Jizi. Ekspresi Xia Ruofei mengembun. Dia sudah menyadari bahwa pada saat pertempuran dimulai, momentum Guo Jin tiba-tiba menjadi sangat berbeda dari biasanya. Seluruh tubuhnya penuh dengan semangat juang, dan tombak itu bahkan lebih menyatu dengannya. Rasanya seperti seluruh orangnya telah berubah menjadi tombak perak lurus, dan keinginan untuk bertarung tampaknya telah diarahkan pada Xiao Han. Xia Ruofei sangat terkejut, karena Guo Jin masih merasa sedikit feminin untuknya. Dia tidak menyangka bahwa gayanya tiba-tiba menjadi sangat berbeda selama pertempuran, dan dia tidak memiliki pandangan ke depan dan ke belakang untuk melepaskan langkah besar. Di sini, Tian Jizi tidak terburu-buru, dan melihat bahwa tangannya menggesek beberapa kali di kehampaan, dan serangkaian fluktuasi kekuatan mental yang tak terlihat muncul pada saat yang sama, secara tak terduga membentuk beberapa pola susunan dalam sekejap. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tian Jizi benar-benar dapat menggambar pola formasi secara langsung tanpa menggunakan operator apapun.